Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali tentang komitmen kita, yang dimana setiap data peminjaman, riwayat pencarian, dan keluhan pengguna adalah rahasia. Kita harus netral, tidak memandang suku, agama, atau latar belakang politik mereka dalam melayani. Betul, Bu Prima. Prinsip kerahasiaan ini adalah fondasi kepercayaan masyarakat kepada kita. Siap Bu, kami akan pastikan semua data itu aman dan pelayanan kita adil untuk semua. Mbak, maaf mengganggu. Saya sedang mencari buku tentang terapi untuk anak autisme untuk tugas kuliah adik saya. Saya sudah mencoba mencari-cari, namun tidak ada. Oh, kalau begitu, mari kita cari di sebelah sana ya, Mbak. Di sana kita bisa menggunakan judul atau nama penulisnya. Mari saya arahkan. Baik, Mbak. Sebelumnya, Mbak sudah pernah menggunakan ini belum? Belum, Mbak. Oke, jadi di sini Mbak mau mencari apa? Ya, langsung kita klik saja ya, Mbak. Nah, ini banyak. Kita langsung lihat aja ya, Mbak. Jadi begini caranya, Mbak. Nanti kalau Mbak datang lagi ke sini bisa menggunakan ini. Kalau masih kebingungan bisa tanya saya ya. Saya siap membantu. Terima kasih Mbak, ini sangat membantu buat saya karena saya jadi mengerti bagaimana menggunakan mesin pencarian itu. Baik, sama-sama, Mbak. Lihat nih, kita bisa optimalkan sistem penelusuran ini dengan menambahkan filter yang lebih detail. Saya juga sudah mempelajari codingnya. Wah, ide yang sangat bagus, Sul. Tapi aku masih kurang paham tekniknya di bagian ini dan ini. Apakah bisa kamu mengajari aku? Tentu saja, gimana kalau kita ajukan proposal workshop singkat tentang basic coding untuk pustakawan ke Bu Aprima? Ini juga bisa meningkatkan skill kita. Wah, ide yang bagus. Ayo kita ke tempat Bu Aprima. Iya. Kami ada usul, Bu, untuk menyelenggarakan workshop kecil-kecilan tentang tools digital baru, Bu. Benar Bu, agar layanan perpustakaan kami semakin baik. Wah, ide yang bagus nih dari kalian. Saya akan dukung penuh karena pengembangan diri adalah kunci untuk tetap relevan. Untuk masalah dana, saya akan segera mengalokasikannya. Wah, terima Terima kasih kasih, Bu. Bu. Mbak. Ya, Mbak. Kembalikan buku. Oh iya, terima kasih telah mengembalikan pusaka-pusakaku ya. Ya Mbak, buku ini sangat membantu. Bukunya juga saya jaga dan tidak saya coret-coret sama sekali atau merusaknya. Karena buku ini milik kakek bersama ya Mbak ya. Benar sekali, Mbak. Terima kasih atas kepeduliannya ya. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari penerapan etika pustakawan. Sebagai seorang pustakawan, kita harus menerapkan etika profesi kepada masyarakat agar memberikan pelayanan terbaik dan profesional, dapat memberikan kepercayaan kepada publik, dan menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang aman dan nyaman. Sebagai pustakawan, kita dituntut untuk mengembangkan diri agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.
Menjaga koleksi perpustakaan sangat penting karena informasi harus dilestarikan untuk generasi mendatang hingga melindungi warisan budaya. Pustakawan harus melayani masyarakat dengan sangat baik karena pustakawan merupakan fasilitator informasi yang membantu membangun masyarakat yang berpengetahuan. Tahu nggak? Tadi aku ngecek riwayatnya peminjaman Bu Wayan dan dia suka minjem buku-buku tentang autisme. Ternyata benar anaknya autis. Jangan bahas itu, Ri. Itu rahasia. Ari, data pengguna itu rahasia, jangan dibahas di sini. Betul, itu pelanggaran etika serius. Permisi Mas. Permisi Mas, maaf mengganggu. Saya sedang mencari data statistik terbaru. Bisa dibantu? Statistik ya. Coba cari di rak nomor 300 di sana. Saya lagi sibuk nih. Tapi saya tadi sudah mencoba mencarinya di sana Mas, namun tidak ketemu. Apakah ada database online-nya? Wah, kalau online kurang paham saya. Coba tanya yang lainnya di sana. Oke, apa sih Mas? Kalian kemana bukunya? Itu kan dicari soal kunci. Oh iya, aku perlu referensi pribadi. Soalnya takut ntar dipinjam orang duluan. Gak bisa Ari, kamu gak bisa pakai alat apapun. Semua koleksi di sini tuh milik bersama. Kamu gak bisa monopoli informasi untuk kepentingan diri sendiri. Baiklah. Ari, kami mendapatkan laporan bahwa kamu telah melakukan beberapa pelanggaran etika, seperti membocorkan rahasia pengguna, malas melayani, dan menyembunyikan koleksi. Ari, kode etik bukanlah hias sendiri saja, itu adalah jiwa dari profesi kita. Kita adalah gerbang ilmu, Ari. Jika kita tidak jujur dan tidak kompeten, kita akan menghambat kemajuan bangsa. Saya minta maaf. Saya sadar sekarang, saya berjanji akan memperbaiki diri dan mempelajari kembali kode etika yang berlaku. Baik, kami akan memberi kamu kesempatan, tetapi dengan satu syarat, yaitu pengawasan yang ketat. Ingat, menjadi seorang pustakawan adalah panggilan untuk melayani, bukan hanya sekedar pekerjaan. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari pelanggaran etika profesi pustakawan. Yang pertama, membocorkan rahasia pengguna. Privasi dari pengguna bukanlah suatu hal yang dapat dikonsumsi oleh publik. Pustakawan harus menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang aman dan terpercaya. Oleh karena itu, privasi pengguna harus dijaga dan dirahasiakan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menyembunyikan koleksi. Koleksi di perpustakaan adalah milik bersama. Oleh karena itu, pustakawan tidak pantas untuk menyembunyikan koleksi demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, malas melayani pengunjung. Salah satu orang senang datang ke perpustakaan yaitu dengan pelayanannya yang baik. Jadi, berilah pelayanan yang baik untuk pengunjung perpustakaan.